Perpus Jalanan. Perpus Jalanan itu merupakan wadah untuk kawan-kawan untuk meningkatkan minat baca itu kawan-kawan yang di jalanan. Kenapa ada di jalanan? Kita mau mengokupasi ruang publik. Karena kan ruang publik di Jogja ini untuk masyarakat umum itu digunakan sedikit ya. Jadi tempat membaca atau taman bermain itu sedikit. Jadi kita mengokupasi ruang publik untuk digunakan untuk masyarakat umum. Dan kita bawa buku untuk menyebarkan literasi lah. Rasa peduli kita, Mas. Karena minat baca Indonesia itu termasuk paling rendah, Mas. Jadi sebenarnya yang kesini tuh bukan mereka yang tertarik dari rumah bener-bener niat mau ke perpus, enggak. Cuman kebetulan pas ning pasar, pas ono sing arep tuku opo gitu loh, terus mampir gitu. Jadi enggak sebegitu tertarik mereka. Ada istilah bahwa buku itu jendela dunia. Jadi ya penting gitu loh. Buku itu segalanya sih, Mas. Apapun buku jenisnya, buku itu segalanya. Jadi warung arsip itu dinaungi oleh yang namanya Yayasan Indonesia Buku. Nah, Yayasan Indonesia Buku ini didirikan oleh budayawan, seniman, dan juga penulis. Keinginannya mereka ingin meningkatkan gairah dalam hal perbukuan dan juga seni rupa di Indonesia gitu sih. Di Indonesia Buku itu apa yang dikumpulin, jadi ada arsip-arsip, baik majalah koran, terus juga ada banyak buku, dan sekretariatnya kami itu ya biasa dijadikan tempat diskusi buku atau pembuatan buku seperti itu. Radio Buku, jadi kita mencoba memperdengarkan hasil-hasil wawancara kita bersama para pegiat literasi, baik itu penulis atau penerbit, yang kemudian itu disiarkan lewat website dan bisa didengarkan oleh siapapun, itu di Radio Buku. Warung Arsip juga punya beberapa agenda, jadi ada yang namanya magang warung arsip, kemarin terakhir ada kelas resensi, biasanya ada juga sih diskusi-diskusi bulanan yang itu dikoordinatori oleh klub baca Radio Buku. Kita tuh baca tuh nggak usah dipaksa, tapi sebisa mungkin kita cari tahu apa sih yang sebenarnya kita mau, yang sebenarnya kita suka, tentang apa yang kita suka, temanya tuh apa sih yang tentang kita suka. Ketika akhirnya kita udah tahu apa yang kita suka itu, carilah bukunya dan coba baca. Kemudian setelah kita baca buku, ya akhirnya kita bisa tahu sesuatu hal yang belum pernah kita ketahui gitu. Entah itu Berdikari 2014 itu mulai jalan. Awalnya juga itu bukan soal kedepannya menjadi sebuah toko buku. Untuk di offline-nya ada space untuk diskusi, untuk ngobrol, ada perpustakaan. Kawan-kawan kalau datang ke sini kan nggak harus beli buku. Jadi sekadar baca pun boleh. Kalau mau ngopi ya silakan pesan kopi. Agenda rutin kita kan 2 minggu sekali kita ngadain diskusi. Itu diskusi lebih spesifik ke soal buku. Program kedua yaitu Minggu di Berdikari, ya semacam berbincang-bincang dengan teman-teman seniman, penyanyi dan lain sebagainya dari bidang lain. Kemudian kita ajak datang ke Berdikari untuk ngobrolin soal literasi. Makanya yang perlu kita tekankan adalah soal membaca ini bukan soal hobi atau ini soal kebutuhan. Ya sama halnya dengan pangan, dengan sandang, kira-kira begitu. Asik sekali tidur di antara buku. Saya bermimpi bisa nggak bikin sebuah rumah misalnya, ya pokoknya di mana-mana sudah ada buku, kira-kira. Semua ini ada buku. Kampanye Berdikari, bacalah merdekalah. Kalau pengen merdeka ya ada alternatifnya, itu buku sebagai senjata.